malam ya. malam. Gimana Ustaz, bisa ceritain sedikit ini kronologis Baba mungkin seperti apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kami baik anak maupun cucu yang meninggal merasakan duka yang amat sangat dalam atas wafatnya Bapak Haji Oman Maghribi. Mudah-mudahan almarhum senantiasa dirahmati oleh Allah, diampuni segala dosanya, dan itu berharap mendapatkan Allah min riyadillah, dan berdoakan kami yang meninggal diberikan kesabaran, ketabahan, kekuatan dalam menghadapi ujian cobaan. Bapak ini usianya sudah 90 tahun lebih. 90 tahun ya, sudah tua kan ya. Bapak hampir 90, hampir 97, 87 tahun usia Bapak. Jadi memang sudah sangat tua. Tapi yang menarik gitu ya, Bapak ini orang yang hampir bukan tidak pernah sakit. Sakitnya tuh sakit-sakit biasa aja gitu. Sakit ya, kalau orang bilang mungkin sakit kepala, ya kan, atau batuk, pilek, penyakit-penyakit zaman dulu yang rutin gitu biasa orang alami. Dan nggak ada tuh penyakit darah tinggi atau ginjal atau jantung dan lain-lain sebagainya. Jadi memang kepergiannya dibilang mengagetkan karena memang tidak sakit ya, tapi dibilang penuh persiapan juga. Memang 1 bulan ya kurang lebih ya, Bapak memang sudah beda artinya secara selera makan sudah beda, secara komunikasi sudah beda, secara interaktif juga dengan kita sudah beda, sehingga kita mulai berpikir dan mulai mempersiapkan diri nih. Kalau ada sesuatu yang mulai beda, maka bisa saja gitu kita sedang diajak untuk persiapan mental, persiapan diri. Kalau gitu satu waktu Bapak akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan benar saja gitu, nggak ada rumah sakit, masih ya orang-orang sakit apa ya, sakit tua gimana ya, begini, nggak sakit tapi ya memang badannya lemah, ke kamar mandi ditemani, terus mau apa-apa ya perlu dilayani. Penyakit orang tua sudah 80 tahun. Nah, masih bercanda gitu. Semalam tuh katanya masih bercanda sama cucunya, sama anak-anaknya, udah pada datang semua, udah pada dipeluk-pelukin, masih bisa interaksi, ngobrol. Nggak lama meninggal. Nah, jadi dibilang ngagetin ya enggak, dibilang meninggal karena sakit juga ya enggak gitu, karena memang ya Bapak dengan segala kehidupannya begitu aja dari dulu. Makan masih bukan masih doyan, manggis gitu waktu pas bersuka masih makan gitu, dilarang nggak mau. Oh sudah, kesenangannya biar dinikmati. Nah, jadi ya Masya Allah ya, kalau melihat kehidupan Bapak dengan segala nikmat patut kita syukuri. Dan tentunya sekali lagi tidak ada yang abadi di dunia ini, semua pasti akan berpulang dan kembali, termasuk Bapak Haji Oman pun pada akhirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sosok Bapak yang ketiga Bapak itu orangnya ceria aja. Jadi dari saya kecil sih nggak pernah lihat Bapak yang marah keras gitu ke anak-anak. Dan almarhum orang yang sangat-sangat bertanggung jawab.
mempersiapkan semuanya. Jadi ya sudah bagi-bagi, ini bagian buat si A, ini bagian buat si B, semuanya dapat sampai mikirin cucu-cucu nanti harus dikasihin. Jadi Baba siapin sampai untuk persiapan ada waktu Baba yang nanti dipersiapkan untuk tolong dipersiapkan aja santai masjid biar banyak nanti orang belajar di situ. Jadi saya ternyata Baba tuh bukan cuma hidup nggak cuma mikirin diri sendiri, sampai anak cucu pun Baba pengen ada yang susu. Ada pesan nanti dari Baba? Mama bilang ada jalan di depan rumah ini yang emang biasa orang pada pakai. Jadi Baba pesen itu jalanan udah tapi jangan diambil ya, biar orang pada Jadi untuk masuk mertua yang seperti apa? Baba itu apa ya? Kalau buat saya kalau ketemu Baba itu udah kayak temen. Baba juga nganggap saya juga udah kayak temen ngobrolnya gitu. Mau ngobrol apa sama Baba itu, misal mau ngobrol kebun, mau ngobrol tanah, mau ngobrol apa saja. Kalau kita datang tuh Baba asik, kalau sama saya itu asik. Artinya kan kalau orang sama mertua tuh kadang-kadang canggung, ada jarak, mertua dengan mantu juga kadang-kadang berasa berjarak gitu. Kalau Baba ke saya yang saya rasakan ya, dan Baba juga mungkin ke mantu-mantu yang lain seperti itu. Tapi yang saya alami ya apa aja Baba cerita. Mau ngobrol, mau konsultasi, balas secara umur ya tua beliau, pengalaman yang juga banyak beliau, tapi Baba tuh nggak sungkan buat nanya ke saya. Dan saya pun juga akhirnya memperlakukan Baba tuh juga dalam tanda kutip tidak seperti mertua gitu, tapi kayak temen ngobrol cuman lebih tua aja usianya gitu. Asik aja udah, enjoy aja saya itu Om Baba. Makanya dibilang kehilangan ya sangat kehilangan, karena selalu ceria, selalu bercanda, selalu guyon. Baba tuh orangnya hampir gak pernah marah, gak pernah ada sakit hati, gak pernah ada tersinggung. Mau kayak apa dipecandain, padahal ya saya mantunya, usianya juga jauh lebih di bawah beliau, tapi gak pernah tuh ada marah, tersinggung. Semuanya happy, senang, bercanda, ketawa gitu. Nah, dan sekarang ya sosok itu sudah tidak ada lagi gitu, karena sudah pergi meninggalkan kami semua. Tapi kenangannya, kebaikannya tentu akan terus bersama dengan kami. Kenangan apa Ustaz yang tidak terlupakan itu? Waktu berapa ya? Ada 2-3 minggu lalu Bapak pas sakit gak mau bangun, gak bisa bangun, gak bisa bangun, gak bisa ngomong, diem aja di kamar. Singkat cerita saya bilang, sama Bapak ya, Bapak gak bisa bangun, takut nanti ngeganggu. Udah kita datang saya nih. April di dalam duluan kan, Bapak masih diem, ngomong apa gitu kan, saya masih di depan gitu. April keluar, yang Bapak tuh di dalam. Oh ya, wah begitu saya datang, Bapak bangun, Minta keluar. Solmet, ayo kita keluar ke depan, biasa gitu. Ada kebiasaan Bapak beliau kan bareng sama saya, duduk di depan ngobrol. Ayo Pet, Mbak, gimana sih? Berapa hari kagak ngomong, kagak apa. Sekarang ngomong, ayo, gue bosan di sini, ayo kita keluar. Ngobrol lah kami di luar tuh, makan manggis, bercanda, ya kan? Wah, pokoknya kebiasaan Bapak yang selama ini